3, 2, 1, close the door. Welcome back to the podcast Dadi Kobuser Podcast. Hari ini saya sedang bersama Pak Sarwono. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Salah ya? Baik ya. Boleh dikenalin temannya Bapak siapa ini Pak di sebelah sini? Di sebelah saya ada Mbak Fitri Masiro dari salah satu peserta KKN di desa kami. Halo Mbak Fitri. Ya, halo, kenalin Mas Edi. Saya Fitri Masiro, saya dari FEB UGM, Universitas Gadjah Mada. Oh ya, UGM ya, UGM Jogja ya Mbak ya. Oh, kebetulan saya dari UGM Jakarta, Mas. Oh, dari UGM Jakarta ya, menarik ya Mbak ya. Betul. Saya balik dulu ke Bapak Sarwono ya Pak. Silakan. Pak Sarwono, saya sedang dengar-dengar gitu ya di internet. Bapak kayaknya sedang sibuk banget nih Pak. Boleh diceritain kesibukannya ngapain sih Pak? Tolong yang megang di screen. Ya betul, kami saya dan tim itu dari Desa Margodadi sedang mengelola tetrapreneur atau desa mandiri gitu. Apa tuh Pak desa mandiri? Saya belum pernah dengar sebelumnya Pak, di tempat saya nggak ada Pak. Ya, untuk teman-teman smart people, Halo smart people. tetrapreneur itu salah satu pemberdayaan desa untuk lebih mandiri dengan menciptakan produk-produk unggulan seperti itu Mas. Oh, produk unggulan, kalau boleh tahu di Margodadi produk unggulannya apa Pak? Untuk desa Margodadi ini ada dua jenis produk unggulan. Yang pertama kerajinan tangan, dan kedua olahan makanan. Oh, kerajinan tangan itu apa Pak? Topeng. Kurang lebih seperti itu. Untuk kerajinan tangan itu salah satunya topeng, yaitu gerabah. Produk Gerabah? Produk olahan dari tanah liat Mas. Oh Itu iya. nanti Iya. hasil produknya itu berupa gelas, cangkir, kemudian piring, dan biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk ibadah. Seperti itu. Kalau satu lagi Pak, Untuk satu lagi produk olahan makanan itu green screen-nya agak jatuh bentar ya Pak. Sip. iya memang wardrobe-nya kurang ya Mas. Ya, untuk produk makanan kita punya produk unggulan itu abon. Tapi ini berbeda Mas. Bedanya di mana Pak? Biasanya mungkin Mas Dadi itu menemukan abon itu berbahan baku itu ayam, sapi, ataupun lele. Tapi di desa kami itu berbahan baku itik atau bebek, Mas. Bebek. Iya, Oh, betul. menarik ya, Pak. Kok bisa sih bebek dijadiin salah satu produk unggulan gitu, Pak? Apa dulu kira-kira inspirasi dari mana, Pak? Karena kita mempunyai bahan baku yang cukup atau berlebih, karena memang di desa kami itu cukup banyak peternak bebek. Okay. Dan alasan lainnya memang karena kita ingin berbeda. Berbeda itu kan lebih baik daripada lebih baik. Sedikit lebih baik. Oke, Bapak, kalau boleh tahu kendala Bapak selama ngerjain tetrapreneur ini itu apa aja kendalanya gitu, Pak? Atau boleh sebelumnya diceritain ke smart people, mungkin belum pada tahu tentang tetrapreneur ini apa sih, Pak? Kan udah tadi. Tetrapreneur. Maksudnya tetra berapa gitu loh? Oh tahapnya. Oh ya, mungkin teman-teman dari Bapak bisa tanya, dari Bapak sendiri bisa jelasin ke teman-teman smart people di rumah mengenai tahapan-tahapan di tetrapreneur itu ada apa aja, dan Bapak udah disampai di mana, Pak? Ya, untuk saat ini Desa Margodadi itu sudah ada di tahap tetrapreneur 2. Jadi tetrapreneur 2 itu kategorinya sudah memasuki peningkatan atau memperkuat kualitas produk menggunakan sumber daya yang berkualitas. Bapak boleh diceritain kendala-kendala selama berproses di tetrapreneur ini? Ya, kita kan ada 2 produk ya Mas ya. Untuk produk yang gerabah kita punya kendala di sumber daya untuk produk unggulan gerabah, karena kita itu memang rata-rata itu udah usia lanjut sebagai pengrajinnya. Nah, kita sedang mencoba untuk mengikut sertakan teman-teman atau karang taruna yang masih muda-muda nih Mas sebagai pengrajin juga. Dan kemudian kalau untuk abon itu kita ada kendala di biaya produksi atau harga bahan bakunya itu emang cukup tinggi ya Mas dibandingkan ayam dan lele. Itu yang belanja tolong ya. Belanja itu di Hari ini jangan belanja dulu ya. Tolong dicek off dulu ya. Ya. Jadi kalau untuk abon itu kita ada kendala di harga bahan baku Mas. Kita kan tahu bebek itu
Mahal ya Pak? Harganya lebih mahal Betul, dibandingkan betul, ya. ayam ataupun lele Mm. untuk per kilonya. Dan juga abon ini selain harga itu kita juga ada kendala saat ini sedang mengusahakan untuk mengajukan sertifikasi halal Mas. Jadi itu kan Oke. salah satu prasyarat Betul. menaruh produk-produk di toko-toko oleh-oleh, khususnya di Jogja kan banyak nih Mas Oh iya. untuk wisatawan seperti itu. Menarik ya produk-produk dari Margo Daddy, mungkin smart people mungkin bisa beli suatu saat produknya di Yogyakarta ya. Ini salah satu sponsor kami Daddy Abon hari ini. Kalau dari tim KKN UGM sendiri bagaimana tim KKN melihat Margo Daddy, apakah tempatnya enak? Oke, jadi kami ini sekelompok sudah lama ya KKN di Desa Iya. Margo Daddy ini, dan kita sudah melihat seberapa besar sih potensi Desa Margo Daddy ini untuk bisa berkembang sampai ke ranah global. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Sarwono tadi ya, di Desa Margo Daddy ini ada 2 produk unggulan. Nah, menurut kami keduanya ini sama-sama bisa berpotensi untuk bisa apa namanya? Global ya Bu ya, Bu Fitri, Bu Fitro. Iya benar, ya. Kedua produk ini sama-sama bisa dikembangkan sampai untuk ke ranah global. Gimana kira-kira kendala solusi dari tim KKN buat Dari kendala-kendala yang disebutkan. Iya, dari kendala-kendala yang Sarwono. disebutkan oleh Pak Sarwono, apakah tim KKN selama KKN sudah menemukan rekomendasi langkah untuk menuju seperti yang kamu bilang tadi untuk ke ranah global itu, kira-kira gimana sih caranya? Oh ya, tentunya kami sudah punya solusi untuk permasalahan-permasalahan di Desa Margo Daddy ini. Nah, yang pertama nih dari gerabah dulu ya. Gerabah ini kan tadi disebutkan mereka itu kekurangan sumber daya manusia untuk membuat gerabah. Nah, dari kelompok KKN kami ini punya ide bagaimana jika kami ini membawa orang lain untuk ke Desa Margo Daddy dan membuat gerabah itu sendiri. Caranya gimana? Nah, itu melalui workshop. Workshop Ya, gerabah betul. gitu ya. Benar, workshop gerabah. Terus apa yang membedakan gitu? Kalau saya lihat di mall-mall banyak banget tuh workshop di mall bikin tanah liat, gerabah gitu di mall. Apa yang membedakan di Margo Daddy nih, Mbak? Beda dong Mas Dadi. Nah, kalau misalkan di Desa Margo Daddy ini kita tuh merasakan langsung gimana suasana desanya. Beda kan sama suasana di mall. Jadi gerabah ini kan produk unggulannya Margo Daddy. Nah, oleh karena itu pasti bakal lebih seru lah. Beda rasanya kalau kita membuat gerabah ini langsung di Desa Margo Daddy-nya dengan pemandangan Desa Margo Daddy yang asri, lalu sejuk juga. Nah, beda itu suasananya dengan kalau kita buatnya di mall. Oh, jadi nanti workshopnya itu nanti kayak kita workshop tapi bisa ngeliat pemandangan sawah di Margo Daddy ya? Iya, betul sekali. Jadi Tuh, lebih menarik ya? lebih menghayati, lebih alami gitu. Tuh, smart pembuatannya. people. Mendingan kita workshop di Margo Daddy bermain dengan alam ya. Bapak lucu deh. Untuk Ya, sorry. apalagi kira-kira ada rekomendasi mungkin? Jadi selain workshop ini, kami juga ada ide lain untuk menyangkut pautkannya dengan Abon Daddy. Oh, menarik tuh. Ya. Gimana tuh, Ibu? Jadi kalau dari kelompok KKN kami itu punya ide. Gimana kalau workshop ini tuh bukan cuma workshop untuk membuat gerabah saja, tapi juga mengikut sertakan Abon Daddy ini. Oh, dibundling gitu ya. Iya, betul, Servisnya dibundling ya. Jadi selain bikin gerabah dan gerabah itu buat kita juga bisa mendapatkan Abon Daddy ini. Mungkin buat makan siang kali ya Iya. di sana di Margo Daddy ya. Betul sekali Mas Daddy, Betul, bisa benar. sekalian buat mandul makan siang juga. Jadi bukan cuma merasakan satu produk unggulan saja, tapi sekaligus dua-duanya tuh bisa menarik sekali merasakan. ya. Ini berarti sangat seru banget ya ke Margo Daddy ya, smart people ya. Pasti dong Mas Daddy. Tapi kira-kira apa sih yang bikin Margo Daddy ini menarik gitu? Kenapa kita harus datang ke sana? Ada apa aja di Margo Daddy emangnya? Tentunya selain workshop dan Abon Daddy. Oke, jadi Desa Margo Daddy ini selain punya 2 produk unggulan, mereka ini juga sebenarnya punya yang namanya desa wisata. Di mana di desa wisata ini ada homestay, lalu ada outbound juga. Jadi orang-orang yang datang ke Desa Margo Daddy itu nggak cuma membeli atau merasakan
experience Workshop dari workshop workshop itu doang aja. ya. Iya, tapi mereka Tapi ada juga full bisa experience iya, ya di betul. situ ya. Mereka bisa tinggal juga di Desa menarik. Margodadi, merasakan gimana sih hidup di desa ini untuk beberapa hari. Menarik ya Pak idenya ya Pak, Iya, rekomendasinya menarik banget ya Pak. Menarik sekali Mas Di. Oke, mungkin dari kami karena udah di Bar ini udah ya waktunya Mbak. Mbak? Udah. Oh udah ya Mbak, yang Bar ini karena waktunya sudah terbatas, kami harus menyudahkan podcast Dadi hari ini di sini. Mungkin terima kasih Pak Sarwono, makasih Ibu. Siapa tadi namanya? Sorry. Fitri Masiro. Oh ya, makasih Ibu Fitri ya. Juga Mas Dadi. Boleh kita closing dulu ya. Nanti bisa. ngomong 3, 2, 1 close the door, oke? Ya 1, 2, 3. 3, 2, 1 close the door. Yep.